namanya kita diskusi, ya, take and give-nya kan ada. Mudah-mudahan waktu yang sempit bisa menjawab walaupun sedikit, tapi tidak memuaskan, tidak apa-apa, karena bukan tugas saya untuk memuaskan Anda semua di sini. Bahwa beliau ini bukan makhluk aneh. Rasanya kalaupun punya bayang-bayang juga tidak ada masalah dengan bayang-bayang itu. Memangnya kenapa kalau punya bayang-bayang? Memangnya kenapa juga kalau tidak punya bayang-bayang? Tetap beliau juga nabi, tetap beliau rasul yang membawa hikmah, membawa ajaran, membawa segala hal yang buat kita ikuti, buat kita banutkan. Dan penekanan beliau bahwa sebagai manusia itu yang harus kita pahami dengan baik, bahwa beliau itu juga yamshi fil aswaq, berjalan di pasar seperti layaknya manusia biasa. Jadi kalau menitik beratkan pada ada bayang-bayang atau tidak bayang-bayang, saya kira itu tidak menjadi hal yang prinsip untuk menjadi pembahasan kita, untuk menggugah seberapa keimanan kita kepada beliau, untuk melegitimasi bahwa sedemikian hebatnya beliau sampai tidak punya bayang-bayang. Itu tidak bisa dijadikan salah satu bukti pemuat bahwa demikian adanya. Terus ada bayang-bayang atau tidak bayang-bayang, tetap beliau juga makhluk yang mulia. Beliau diutamakan dalam penciptaan, dalam akhlak, dalam perilaku, dalam berbagai hal. Beliau adalah prototipe sempurna bagi manusia untuk meniru. Kenapa bisa ditiru? Karena manusia. Nah, kalau manusia yang tidak punya bayang-bayang, mungkin setan atau mungkin makhluk Allah yang lain yang tidak punya bayang-bayang, saya tidak tahu itu. Terus, mungkin penekanannya pada hal yang tadi beta ucapkan. Banyak literasi tentang rasional, hal-hal yang terkait hukum berpikir dalam kajian-kajian filsafat itu sudah, saya kira teman-teman sudah lalui itu. Cogito ergo sumnya Descartes, ketika dia bilang aku berpikir maka aku ada, dia tidak perlu untuk membuktikan itu. Dia berpikir saja bahwa dia mencapai kebenaran dengan cara berpikirnya dia. Berbeda dengan lagi concerning of human understanding-nya David Hume. Maka dia harus keluar untuk melihat itu. Harus terus melakukan empirisme, melakukan penelitian-penelitian empirik sebagai bukti bahwa ini rasional atau tidak rasional. Apakah matahari selalu terbit dari timur? Dia tidak bisa berpikir saja, tapi dia harus keluar rumah untuk membuktikan selalu, oh iya, memang matahari terbitnya dari timur, besok juga begitu. Nah, dengan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dengan pengalaman itu, jadilah kemudian metodologi berpikir empirik, sedikit berbeda dengan rasional. Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini rasional atau transrasional ini justru yang membuat kita untuk diskusi pada malam hari ini. Kalau sedikit saja kita mengkaji menyinggung tentang kekekalan materi, pernah kita mendengar bahwa materi itu kekal. Teorinya para ahli pengetahuan fisika, Albert Einstein, materi itu kekal. Dia hanya mengubah tampilannya saja, dia bertransformasi menjadi bentuk-bentuk yang lain. Tapi hukum kekekalan materi itu tetap ada, kekal. Apakah ketika itu beliau dengan fisiknya, dengan jasadnya untuk berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan mungkin sekian ribu kilometer per jam? Karena kalau dari teori, 1 detik tahun cahaya saja itu 300.000 kilometer. Maka 5 detik saja jarak yang ditempuh adalah 3 juta kilometer. Lalu bagaimana dengan 1 tahun cahaya? Berapa juta kilometer? Nah, dan seterusnya. Nanti mungkin bisa diperkaya oleh para narasumber yang lain. Silakan. Terima kasih. Oke, ya teman-teman, dengan aplaus. Ya, mungkin nanti pemateri selanjutnya mungkin juga boleh lebih menegaskan lagi. Sudah disampaikan 2 menit ya, 2 menit. Kalau lebih